Moga-moga jaringannya bagus ya Alfred. Karena dari tadi juga Alfred agak susah. Ya, pokoknya salut ya buat you. Oke, terima kasih juga buat Misal yang mau bantu jadi operator sementara ya di room. Bantu teman-teman untuk share screen. Oke. Ya, baik. Salam Merdeka Literasi. Kita akan dengarkan bersama bagaimana dampak positif dan negatifnya ketika belajar atau kuliah by daring atau online ya. Nah, ini merupakan satu refleksi bagaimana seorang mahasiswa menghadapi kondisi pandemi sekarang ini dengan begitu giatnya mau belajar. Oke, kita dengarkan teman kita Alfred dari Prodi Matematika. Good. Langsung Alfred. Literasi. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk lebih ketat dalam menjaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan tentunya mengurangi interaksi di luar rumah jika memang tidak penting. Itu adalah kerumunan massa, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi massa dalam kerumunan tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menginstruksi seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi tutup dan pembelajaran dialihkan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah daring atau online. Next. Bersyukur dan senang telah resmi menjadi mahasiswa di Universitas Samratulangi Manado. Menjadi mahasiswa baru atau maba di tengah pandemi tentunya menjadi cerita tersendiri. Di satu sisi, ada rasa senang dan dapat meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di satu sisi, ada kecemasan dengan perkuliahan yang terpaksa daring. Dengan adanya kuliah daring atau online ini, menurut saya terdapat dampak positif dan negatif. Tetapi lebih yang ke negatif, karena banyak kendala dalam proses pembelajaran yang didapat dibandingkan dengan pembelajaran langsung di kelas. Dampak positifnya adalah, yang pertama, bisa mengikuti perkuliahan kapanpun. Yang kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Yang ketiga, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat di-download dan tersimpan dalam komputer. Dampak negatifnya adalah, yang pertama, tergantung pada jaringan. Masalah utama yang sering terjadi saat kuliah online adalah ketergantungan pada jaringan. Apabila jaringan mengalami gangguan atau tidak ada signal, maka kuliah pun menjadi terganggu, sehingga mahasiswa mengalami masalah pada sinyal, dapat tertinggal penyampaian materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Yang kedua, tugas yang bertubi-tubi. Pembelajaran online dianggap oleh sebagian dosen adalah pembelajaran yang memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Kurangnya pemahaman saat mengerjakan tugas adalah salah satu kendala yang dirasakan seluruh mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa menerima setumpuk tugas dari dosen yang berbeda-beda. Bukannya stres karena corona, tapi stres karena tugas. Yang ketiga, banyak yang memanfaatkan waktu pembelajaran online dengan membuka sosial media dan tidak membaca materi yang telah diberikan untuk belajar. Harapan saya adalah semoga segera membaik kondisi pendidikan Indonesia sehingga kita mampu kembali menempuh pendidikan dengan efektif dan optimal, dan semoga ke depan ada perangkat pembelajaran daring yang mudah dijangkau dengan dalih penggunaan pulsa dan data paketnya, sehingga apapun bentuk pembelajarannya mudah dijangkau dan diterima masyarakat. Kesimpulan, sisi positif dan negatif dari suatu bencana pasti ada. Kita perlu menyadari bahwa pandemi ini mengajari kita banyak hal. Perlu disadari juga bahwa pelaksanaan kuliah online yang terus-menerus ini bukanlah keinginan dari pihak tertentu. Memang online kurang efektif dalam masa perkuliahan, namun dengan online kita lebih mandiri, lebih mampu mengembangkan teknologi. Jadi, tetaplah laksanakan kuliah online dengan baik dan berikan masukannya sopan,
membangun kepada penyelenggara kuliah agar berjalan efektif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alfred. Syukur ya jaringannya baik.